katanya hana sabar oteh li semayang. Memang teringat lun tuan, gepegah li gure lun tuan bahwasanya getanya taduk dalam masjidnya persih lagi taduk di atas nalung yang mudura. Tidak ada orang yang betah. Tidak ada orang yang mampu bertahan lama duduk di dalam masjid. Karena kenapa? Ketika memang rahmat Allah itu diberikan kepada katanya, susah katanya. Hana galak ada kepada rahmat Allah dan ampunan Allah. Makanya katanya, lu dah semayang, tua dah berdoa kepada Allah, kata berangkat. Dari beberapa perkara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga beberapa penjelasan yang sering kita simak dan sering kita dengar di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara ataupun perbuatan dosa besar dan dosa kecil yang dilakukan oleh setiap manusia. Namun dalam hal ini banyak daripada sebagian manusia yang tak sadarkan diri ketika berbuat salah satu daripada kesalahan yang juga menjadi bentuk murka Allah, yang selama ini mungkin tidak terfikirkan dan tidak terlintas di pikiran kita bersama. Bukan berbicara dosa zina. Dosa zina pada umumnya juga kita sudah paham bahwasanya ini merupakan dosa yang besar. Bukan berbicara tentang dosa menipu, bukan berbicara tentang dosa fitnah. Namun ada satu perkara yang sering dilakukan oleh manusia sehingga mereka bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, namun malah mendapati akan kejauhan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang jamaah Jumat terhormat, Imam As-Suyuti telah menjelaskan bahwasanya ada beberapa macam ancaman bagi orang-orang yang senantiasa berbicara terhadap sesuatu yang sia-sia, yang mampu mengundang daripada mafsadat, bukan mengundang daripada maslahat. Yang mereka bicarakan itu berada di dalam masjid. Nyolun pegah bahwasanya tentang dosa terhadap golongan urung-urung yang mungkin hari ini tidak luput daripada kesalahannya, yang senantiasa berbicara terhadap urusan dunia di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat terhormat, sebagaimana Imam As-Suyuti menjelaskan ancaman terhadap orang-orang yang berbicara tentang masalah dunia di dalam rumah Allah. Yang pertama, ancaman yang didapati adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amal bagi mereka yang senantiasa berbicara tentang perkara duniawi di dalam masjid itu 40 tahun. Kenwate yang singkat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Barang siapa berbicara terhadap perkara duniawi, bermakna bahwasanya berbicara sesuatu yang membawaki kepada sia-sia, berbicara terhadap sesuatu yang tidak membawa kepada maslahat agama,
berbicara kepada sesuatu terhadap maslahat atu dro gerau, pegah laba dro gerau, pegah pangkai dro gerau. Maka disebut di dalam hadis bahwasanya ahbatallahu amalu, bahwasanya Allah akan menghapus amal terhadap urangnya 40 tahun amalan gapuh li Allah. Maka hadirin sidang jamaah Jumat terhormat, hari ini kita berangkat dari rumah-rumah kita menuju rumah Allah dengan niat bismillahi tawakkaltu ala Allah, kata berserah diri kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, lungjaknyo tekedi hanane tekedi jak hana lungjak. Ya Allah, mampu lun langkah akinyo ya Allah menyekan karena kudrah drone hanane iradah le drone ya Allah hana truh lun masjid. Maka segala bentuk kekuatan dan upaya yang lun pubut oronyo ya Allah illa biiznillah, kecuali dengan izin drone ya Allah baru truh lun. Maka itu doa yang kita ucapkan ohte tatubit rumah. Berharap di dalam rumah Allah getanyo mencapai keridhaan Allah. Berharap getanyo di dalam rumah Allah mencapai ampunan Allah. Maka bayangkan ketika getanyo kata tambang di dalam rumah Allah dengan membacakan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kata laki rahmat ba Allah, maka pada saat itu rahmat Allah dicucurkan kepada hambanya yang berniat untuk beribadah kepada Allah. Kemudian tatamang la masjid, solat tahiyatul masjid, baik semayang sunat wudu, semayang langsung semayang wajib, nyan kira tahiyat masjid, kata semayang, selesai getanyo semayang, kemudian getanyo tadu siat, kita duduk sejenak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Mungkin di dalam solat-solat kita tadi kita tidak membawaki kepada khusyuk. Karena kenapa? Urangnya kepegali Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Baru gekira golongan orang-orang yang menang bila mana solat mereka itu khusyuk. Jadi orangnya menyetegedi solat yang kita lakukan ini tidak khusyuk, maka getanyo akan golongan muflihun. Dengan saham yang kita punya, amalan yang kita punya, solat yang begitu keadaan yang hari ini kita serahkan kepada Allah. Semayang getanyo hana khusyuk, putra dalam semayang mandum tingat, putra-putra yang tua dalam semayang mandum teringat. Maka dengan keadaan solat yang seperti itu, selesai solat kita bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadu tak baca istighfar, astaghfirullahaladzim, putra ampunan telake, ya Allah nepampun dosa lun ya Allah, baik itu dosa yang aku sedang lakukan saat ini maupun solat tentang dosa yang sedang berada di dalam solatku tadi. Mungkin hana hati ketanyo hadir untuk kepada Allah, maka itu ampunan yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu ampunan Allah kah diberikan kepada ketanyo. Ternyata selesai bangun dari tempat duduk kita, kita mencari tempat duduk yang lain untuk taduk tamu sadu, kemudian tak pegah te bah perkara dunia. Nyan dari rumah pun kagebi rahmat le Allah, ternyata belum keluar dari pintu masjid getanyo putuh rahmat Allah, maka gepa murka oleh Allah di atas sebab yang kita lakukan. Maka hadirin sidang jamaah Jumat terhormat, mungkin bukan terhadap kita semuanya yang hadir pada hari ini menjadi pelajaran penting meskipun belum berbuat terhadap yang sudah berbuat. Bekli dijadikan tempat-tempat ibadah ini sebagai bahan leluconan. Meskipun di dalam hal ini berbeda pendapat, Syafi'i berpendapat bahwasanya berbicara di dalam masjid meskipun itu perkara duniawi hukumnya mubah. Imam Malik dengan Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwasanya makruh. Imam Hanafi, Abu Hanifah berpendapat bahwasanya berbicara di dalam masjid itu hukumnya haram. Mereka berbeda pendapat kepada empat imam mazhab. Namun mereka sepakat bila mana
pembicaraan yang dibicarakan itu membawa kepada mafsadat, maka hukum terhadap 4 mazhab juga haram. Maka ini perlu diperhatikan, ini perlu disimak, ini perlu dikhawatirkan terhadap diri katanya. Karena bunuh kata klik dan yang Allah, ya Allah, nepa ampun dosa lun ya Allah, nepa ampun dosa runcik lun ya Allah, nepa ampun ya Allah dosa gurel lun ya Allah. Belum sampai rahmat Allah, tapi kita sudah minta akan murkanya Allah. Maka hadirin sidang jamaah Jumat terhormat. Kemudian ancaman yang kedua yang diberikan kepada katanya adalah dibenci katanya oleh para malaikatnya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innal malaikah yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid bikalamil lagwi wal jawri. Sesungguhnya malaikatnya bengeh hanagala kepada orang-orang yang berbicara perkara duniawi di dalam rumah-rumah Allah, terlebih terhadap pembicaraan yang sia-sia maupun pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, yang mampu menimbulkan kerugian terhadap katanya dan mampu menimbulkan kerugian terhadap orang yang lain. Maka hadirin sidang jamaah Jumat terhormat, bila mana keluar dari rumah kita minta berserah diri kepada Allah, cukupkanlah bahwasanya rumah Allah ini tempat kita bermusyawarah. Masalah apa? Masalah tentang maslahat agama. Cukupkanlah masjid ini menjadi tempat kita diskusi masalah ilmu agamanya Allah. Cukupkanlah masjid ini menjadi tempat-tempat kita berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cukupkanlah masjid ini menjadi tempat untuk kita senantiasa mengumandangkan dan membaca daripada ayat-ayat Allah. Bila manapun nak kehendak untuk bicara tentang perkara duniawi, usahakanlah di luar daripada masjid, bukan di dalam tempat masjid ataupun di dalam bina-bina masjid. Bahalaman-halaman kanjut apa kabar? Tak sabar. Kenapa kita selesai solat kita enggak sabar? Getanyo hana sabar oteh li semayang. Memang teringat luntuan, gepegah li gure luntuan bahwasanya getanyo taduk dalam masjidnya persih lagi taduk di atas nalung yang mudura. Tidak ada orang yang betah. Tidak ada orang yang mampu bertahan lama duduk di dalam masjid. Karena kenapa? Ketika memang rahmat Allah itu diberikan kepada getanyo, susah getanyo. Hana galak ada kepada rahmat Allah dan ampunan Allah. Makanya katanya, lu tak semayang, tua dan berdoa kepada Allah, kata berangkat. Jika dalam orang pegah bahwasanya tengku, naga pegah-pegah le tengku, naga pegah-pegah dalam ceramah, naga pegah-pegah di dalam khutbah, bahwasanya ketika kita selesai daripada ibadah, disebutkan dalam Al-Quran, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Maka yusi perra tengku di atas rumah Allah. Makna si perutnya benasin muhasabah diri katanya lu semayang, bukan bermakna bahwasanya fantashir hinan adalah lu assalamualaikum langsung berangkat kita daripada tidak mencari ampunan dan rahmat Allah. Maka hadirin sidang jamaah Jumat terhormat, mudah-mudahan ada perubahan daripada jiwa katanya, benar perubahan daripada akhlak katanya, karena ada tata krama dan adab-adab di dalam masjid yang harus kita lakukan. Yang pertama, hanji riuh-riuh di dalam masjid. Yang kedua, bertanit iktikaf di dalam masjid. Jangan sampai getanyo tertambang di dalam masjid, kita lupa niat iktikaf. 3 jam, 2 jam duduk dalam masjid, tapi duk getanyo hana kira pahala oleh Allah. Karena kenapa? Tua tani iktikaf getanyo. Maka bet tua tani iktikaf. Yang ketiga, ketika kita duduk di dalam masjid, niatkanlah segala ibadah yang dilakukan di dalam masjid ini adalah bersandarkan terhadap keikhlasan hati yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain yang kita minta kepada Allah selain daripada ridhanya Allah. Bila mana mendapatkan akan ridhanya Allah, maka kita akan dapat ampunan Allah. Ketika kita mendapat ampunan Allah, barulah kita menjadi golongan daripada hambanya Allah. Ketika masuk daripada golongan hamba Allah, maka pada saat itu kita baru masuk di dalam surganya Allah. Sesuai dengan prosedur, sesuai dengan struktur di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ketika kita digolongkan sebagai jiwa-jiwa yang selamat,
baru irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Allah dengan penuh keridhaan Allah. Capai dulu ridhanya Allah. Makanya para ulama, para wali Allah, mereka tidak minta ini, tidak minta itu. Yang mereka minta adalah, ya Allah, kami cuma mau, kami cuma minta adalah ridhamu ya Allah. Kalau ridha didapat, maka status, titel kehambaan didapat. Ketika titel kehambaan didapat, maka kita sudah pasti mendapat surganya Allah. Tapi kalau memang kita meminta surganya Allah semata, meminta kesenangan semata, maka kita jauh daripada ridhanya Allah. Maka puncak daripada keselamatan, puncak daripada kebahagiaan adalah memiliki keridhaan Allah. Maka jangan jauhkan diri kita daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Hana panjang-panjang ulun tuan bagahaba, mungkin ini menjadi pelajaran kita bersama, menjadi renungan kita bersama, bahwasanya bila mana gedanya nata begat salah kepada Allah, bersegera untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.